Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Kali ini, Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita yang Mang Ripan dapat dari sebuah akun Twitter bernama Om Ras. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Ibu-ibu yang bergerombol di dekat gerobak sayurnya Bu Salma itu tampak berbisik-bisik ketika Najwa lewat di depan mereka. Entah apa yang sedang mereka gosipkan. Najwa segera mempercepat langkahnya. Ia sudah tak enak hati dari tadi. Suara klakson motor dari arah belakang mengejutkan Najwa. "Mau berangkat kerja kan, Wak? Bareng yuk," ajak Saipul dengan bibir tersenyum. Ia menghentikan motor Supra kesayangannya itu tepat di depan Najwa, atau yang biasa dipanggil orang-orang dengan sebutan Wawa. "Enggak aku naik angkutan umum aja," tolak Najwa. "Ayolah Wak, sekalian ada yang mau aku ceritakan sama kamu." Najwa menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah ibu-ibu yang masih menatapnya dengan tajam sambil mencibir. Akhirnya Najwa pun naik ke atas motor Saipul. Lalu dalam beberapa saat saja mereka sudah melesat meninggalkan ibu-ibu yang masih menggosip pria di dekat gerobak sayur Bu Salma. "Apa yang kamu ingin ceritakan, Pul?" Kamu tahu Sana? Sana anaknya Mang Kasih." Saipul mengangguk. "Taulah, dia kan tetanggaku. Kenapa memangnya?" "Aku kasihan sama dia, Wak." Najwa mengerutkan alisnya. "Kasihan kenapa? Dia baik-baik aja kok aku rasa. Yang sekarang tak baik itu ini aku. Udah 3 kali gagal nikah. Yang pertama meninggal, terus yang kedua selingkuh sama sepupuku. Yang ketiga ini malah hilang gak ada kabar." Najwa menghela napas. Memang sial sekali nasib percintaannya. "Sabar Wak, Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Kalau sudah tiba masanya, kamu pasti akan bahagia dengan jodoh yang dikirimkan oleh Tuhan." Sekarang aku sudah tak inginlah membicarakan lelaki. Biarlah semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Yang aku pikirkan sekarang adalah masa depanku. Aku ingin fokus untuk membahagiakan diriku sendiri, Ful. Tiba-tiba motor Saipul mati mendadak di tengah jalan. "Loh, kenapa motormu, Ful? Habis minyak?" tanya Najwa sembari membantu Saiful mendorong motornya ke pinggir. "Enggak lah, biarpun butut-butut begini, tangkinya selalu kuisi full. Tiap bulan juga rutin ganti oli," bantah Saiful tak terima motornya disebut kehabisan minyak oleh Najwa. Iya, jawabnya slow aja bisa gak sih? Gak usah ngegas, orang aku cuma nanya." "Kau duluan aja Ki, biar aku yang bawa Richard ke bengkel," suruh Saiful. Mendengar Saipul menyebutkan nama motor kesayangannya itu, membuat perut Najwa seakan kram. Ia tergelak tertawa terbahak-bahak di pinggir jalan sambil memegangi perutnya. "Kesurupan apa kau?" "Richard." "Kenapa?" tanya Saipul dengan mata melotot. Maaf, aku kelepasan." "Sinting," umpat Saipul lalu mendorong motornya untuk mencari bengkel. Di belakangnya Najwa masih sesekali tertawa. Sekitar 20 menit berjalan, barulah mereka menemukan bengkel yang buka. Bergegas Saipul dan Najwa mendorong motor itu ke arah bengkel pinggir jalan tersebut. Setelah ditanya keluhan motornya apa, orang bengkel itu pun mulai mengeceknya. "Businya mati, Mas." "Nah tuh kan apa aku bilang," ujar Saipul menatap Najwa. "Apa?" tanya Najwa. Belum sempat Saipul menjawab pertanyaan Najwa, tiba-tiba ponsel milik Najwa berdering. "Halo?" Entah apa yang disampaikan orang di dalam panggilan itu. Yang pasti Saipul melihat raut wajah Najwa berubah menegang. "Baik, bawa akan kesana sekarang juga mah. Aku harus pergi full," ujar Najwa seraya memasukkan ponselnya ke dalam tas. "Kemana Wak?" "Niniku sakit keras full." "Ninimu yang di KH itu?" "Iya."
Ya Allah, jauhnya. Kau mau ke sana sendirian? Iya. Enggak, biar aku antar. Gak percaya aku membiarkanmu pergi sendirian ke sana. Kalau ada apa-apa di jalan bagaimana? Tapi kamu kan harus kerja full. Lagi pula aku gak tahu seberapa lama aku di sana. Aku akan mengantarmu. Masalah kerja jangan khawatir. Nanti setelah memastikan kamu selamat sampai tujuan, aku akan langsung pulang ke sini. Itu malah akan sangat merepotkanmu, Pul. Enggak, tenang aja, jangan pikirin itu. Setelah motornya hidup, Saipul langsung membawa Najwa kembali ke rumahnya untuk berkemas pakaian. Loh, kita naik bus? Iya, memangnya kenapa? Kamu mau membawaku naik motor ke sana? Memangnya kamu tahu jalan? Saipul cengengesan menanggapi perkataan Najwa. Ia sendiri tak yakin akan sampai tujuan tepat waktu bila ke sana naik motor. Setelah mengantar motornya ke rumah serta mendapat izin dari orang tuanya, Saipul dan Najwa lalu naik angkutan umum menuju terminal bus. Kamu sudah makan belum? Tanya Saipul. Sudah, tadi sarapan Indomie sama nasi. Sama, aku juga makan pakai mie pakai nasi, tapi lebih istimewa dari punyamu karena sarapanku pagi tadi ada ikan asinnya. Cukup lama mereka menunggu keberangkatan bus yang akan membawa mereka ke KH itu. Dan ketika tiba waktunya berangkat, Saipul dan Najwa duduk bersebelahan. Kalau kau ingin tidur, tidurlah Wak. Ini nyender di sini, ujar Saipul menepuk pundaknya sendiri. Perjalanan panjang pun dimulai. Kau tahu, usia niniku itu sudah 99 tahun dan dia sudah sakit selama bertahun-tahun, tapi tak ada tanda-tanda akan pergi ataupun sembuh. Setiap hari selama bertahun-tahun, beliau hanya terbaring di tempat tidur, tak bisa bangun. Terang Najwa. Apa benar ninimu yang akan kita datangi ini sudah sering menikah? Iya, sudah 21 laki-laki yang dia nikahi. Terakhir pada usianya yang 67 tahun, dia menikah dengan laki-laki usia 30-an. Obi kawin ya ninimu Wak? Jangan-jangan nanti kau juga begitu. Sebuah tamparan pun melayang di mulut Saipul. Maaf Wak, aku hanya bergurau. Itu ejekan tolol, bukan gurauan. Kau pikir aku tak punya otak sampai-sampai tak bisa membedakan mana yang candaan dan ejekan? Enggak Wak, sumpah. Jangan bersumpah untuk hal-hal yang tidak penting. Nanti orang-orang tak akan percaya dengan sumpahmu lagi. Saipul terdiam, ia mengusap mulutnya yang terasa sakit itu. Ketika bus berhenti di depan warung makan, Saipul dan Najwa pun ikut turun bersama dengan para penumpang lainnya. Kau duluan aja masuk ke dalam, Pul. Aku ingin ke toilet dulu. Kau mau kupesankan langsung makanannya enggak? Iya boleh. Toilet itu berada di samping warung makan. Di sana gelap dan basah. Najwa bersama beberapa orang-orang penumpang lainnya memasuki toilet yang rupanya di sana ada sekitar 4 buah. Namun entah kenapa tiba-tiba Najwa merasa pusing. Ia terduduk di atas kloset, pandangannya berkunang-kunang. Lalu suara-suara aneh mulai bermunculan di telinganya. Kau sudah selesai belum? Ujar ibu-ibu di luar pintu toilet yang dimasuki Najwa. Namun tak ada jawaban. Hingga mereka akhirnya memanggil seorang laki-laki yang bekerja di warung tersebut. Ketika pintu dibuka paksa, rupanya Najwa sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Mereka membawanya ke depan dan berusaha untuk menyadarkan Najwa. Melihat orang-orang yang ramai di luar, Saipul bergegas menghampiri mereka dan ia begitu amat sangat terkejut kala melihat Najwa yang sudah pingsan di sana. Teman saya kenapa? Tanya Saipul langsung menerobos orang-orang dan mendorong lelaki yang membantu Najwa tadi. Saipul mengambil alih tempat lelaki itu lalu meletakkan kepala Najwa di pangkuannya. Beberapa saat kemudian, Najwa tersadar dari pingsannya, membuat orang-orang bisa menarik napas lega. Seorang ibu-ibu memberikan air putih pada Najwa dan Saipul membantu gadis itu untuk minum. Kamu kenapa, Wak? Entahlah, Ful. Tadi tiba-tiba saja kepalaku pusing. Mungkin aku mabuk perjalanan, jawab Najwa.
Selesai makan, para penumpang pun kembali masuk ke dalam bus. "Kamu yakin baik-baik aja? Gak sakit kan?" tanya Saipul. Najwa mengangguk. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sampai di terminal tujuan. "Abis ini kita naik apa lagi?" tanya Saiful. "Nanti keluargaku yang akan menjemput kita. Desa niniku itu terpelosok, mobil tak bisa masuk ke sana saat musim penghujan begini." Saipul pun mengangguk, perutnya yang sudah lapar membuatnya malas untuk mengobrol panjang lebar. 2 buah kendaraan berplat KH menghampiri mereka. Kedua orang itu berbadan besar dan kekar, wajah keduanya pun tampak sangar. "Amang, kenalkan ini teman Wawa, namanya Saipul." "Aku Ikon, pamannya Najwa, dan ini Said temanku," ujar lelaki itu memperkenalkan diri pada Saipul yang hanya bisa mengangguk dan memasang wajah semanis mungkin. Baru beberapa kilometer mereka melewati jalanan beraspal. Kini kendaraan bermotor itu pun berbelok dan memasuki jalanan tanah kuning yang sangat licin. "Hati-hati Mang," ucap Saipul. Tapi rupanya kedua pengemudi kendaraan roda 2 tersebut sangat handal dalam melewati medan jalan yang begitu mengerikan itu. Ban terasa carcir-carcir melindas gundukan tanah kuning yang basah. Saipul hanya bisa berpegangan kuat-kuat pada behel motor tersebut. Setelah hampir setengah jam melewati jalanan itu, mereka pun sampai di sebuah papan tanda masuk desa nininya Najwa. Sebuah rumah besar dengan halaman yang cukup luas terlihat mencolok dibandingkan rumah-rumah lainnya yang jauh lebih kecil di desa tersebut. Saat turun dari motor, Saipul memperlihatkan kakinya yang gemetaran pada Najwa. Di depan pintu, sudah berdiri orang tua Najwa yang menyambut kedatangan mereka. Saipul pun ikut. "Iya Cil, saya nggak tega lihat Wawa sendirian kesini. Takut apa-apa terjadi sama dia," jawab Saipul sembari menyalami ibunya Najwa. "Terima kasih banyak ya Ful, sudah mau menemani Najwa. Acil pun sebenarnya khawatir kalau dia sendirian kemari. Untungnya ada kamu yang ikut menemani." Saipul mengangguk sambil tersenyum. Mereka disuruh masuk ke dalam rumah dan langsung disuruh makan oleh ibunya Najwa. Ikan lais goreng dengan sayur pucuk singkong rebus dan sambal mantah membuat Saipul langsung menelan ludah. Akhirnya perutnya yang sudah sedari tadi keroncongan bisa segera terisi dengan makanan sederhana yang sangat nikmat tersebut. Najwa pun sampai geleng-geleng kepala melihat Saiful yang sudah berkali-kali tambah nasi. "Rakusnya kamu Ful," ejek Najwa. "Masakan ibumu terlalu enak Wak. Ayo kau juga tambah nasinya, jangan malu-malu Wak." "Ini rumah niniku, mana mungkin aku malu-malu," jawab Najwa. Selesai makan, Saipul langsung disuruh beristirahat di sebuah kamar oleh ibunya Najwa. Sementara Najwa sendiri, ia masuk ke kamar sang nenek. Wanita tua renta dengan tubuh kurus kering seperti hanya tinggal kulit yang membalut tulang-tulangnya itu berbaring di atas kasur. Wewangian pangar seperti balsem, minyak angin dan bau aneh lainnya jadi satu di dalam kamar itu. Ini Wawa datang nih," ucap Najwa pelan seraya memegang tangan neneknya. Wanita tua itu merespon dengan suara mirip geraman, matanya terbuka. "Beliau sudah tidak bisa bicara lagi Wak," kata ibunya yang baru saja masuk ke dalam kamar. Najwa sangat kasihan dengan neneknya itu. Ia seketika kembali teringat masa-masa kecilnya dahulu. "Istirahatlah Wak, nanti ada yang ingin kubicarakan padamu," lanjut ibunya sembari menyentuh pundak Najwa yang saat itu tampak sedang melamun. Najwa menurut dan langsung beranjak dari duduknya. Ketika ia melewati kamar yang ditempati Saiful, ia mendengar suara Saiful yang sudah mendengkur. Di dalam kamarnya, Najwa memandangi langit-langit kamar, matanya seakan enggan terpejam. Ia kembali mengingat kejadian dahulu ketika kekasihnya berselingkuh dengan sepupunya, keponakan kandung ayah Najwa. Najwa menghela napas, selalu mengambil buku novel yang belum selesai ia baca dari dalam tasnya. Novel cinta yang begitu romantis, tapi sayang lelaki seperti itu hanya ada di dalam novel. Kalau di dunia nyata, entahlah, ia belum pernah ketemu. Dulu, Nini Wawa itu sangat banyak penggemarnya. Rata-rata penggemarnya itu laki-laki.
Bahkan ada yang sampai tidur di depan rumah hanya untuk menunggu dia keluar. Menjaga dia sewaktu gadis tak ada beda seperti menjaga bunga mawar di dalam gelas kaca. Cerita Niimah, keluarga jauhnya Najwa. Saipul yang mendengarkan cerita Niimah hanya mengangguk sambil sesekali menyeruput kopinya. Berarti Nini Wawa pada masa mudanya cantik sekali ya, Ni? Cantik sekali, wajahnya mirip artis. Artis siapa itu namanya? Duh, Nini lupa. Iya, Citra Dewi kalau nggak salah. Saipul mengerjap-ngerjapkan matanya. Ia bahkan tak tahu siapa itu artis Citra Dewi. Mendengar namanya saja baru kali ini. Karena Saipul tak terlalu suka menonton film-film lawas, makanya dia tidak tahu banyak nama-nama artis. Pengetahuannya tentang artis-artis jadul sangat terbatas. Yang ia tahu hanya Suzana dan Rhoma Irama itu saja. Angguk-angguk aja dari tadi. Memangnya kau tahu siapa artis yang dimaksud Nini? Ujar Najwa mencibir pada Saipul. Tahu kok, yang main film sama Haji Rhoma Irama kan? Yang jadi apa coba? Jadi kekasihnya lah, kau kira aku tidak tahu? Sontak saja jawaban Saipul mengundang gelak tawa dari Najwa. Tak henti-hentinya Najwa tertawa terbahak-bahak. Dalam film Berkelana, Citra Dewi berperan sebagai ibunya Rhoma, tahu? Dasar. Wajah Saipul pun memerah karena menahan malu. Iya deh ya, aku nggak tahu artis yang Ninimu sebut. Maklum aku kurang suka nonton film-film lawas. Coba sekali-kali kamu nonton film lawas. Gak kalah bagusnya kok sama film-film sekarang. Mana artis-artis zaman dulu itu cantiknya natural, aktingnya juga bagus-bagus. Kau tahu gak apa yang kurasa saat menonton film-film dengan gambar hitam putih? Seakan-akan aku berada di sana pada zaman itu. Pokoknya baguslah, susah aku jelaskan, kau pun tak akan paham. Wah, seleramu Wak, luar biasa, puji Saipul. Iya dong, sahut Najwa bangga. Sayangnya mataku sakit bila melihat gambar hitam putih, Wak. Sedang asik-asiknya mengobrol, Najwa dipanggil oleh ibunya. Entah apa yang akan mereka bicarakan, Saipul hanya sepintas melihat raut wajah ibunya Najwa yang nambah berbeda. Nih, sebentar ya, ada yang mau saya ambil di dapur, ucap Saipul seraya beranjak dari duduknya. Perlahan-lahan ia berjalan ke arah di mana Najwa dan ibunya berada. Sayup-sayup dari dalam kamar yang tidak tertutup rapat itu, Saipul mendengar obrolan kedua anak beranak tersebut. Obrolan itu terdengar sangat serius. Hanya kau satu-satunya yang bisa membantu Ninimu, Wak. Karena kau cucu pertama, tertua dan perempuan satu-satunya, ucap ibunya setengah memohon. Tapi bukan begini caranya, Ma. Aku tidak mau. Kan kita bisa coba berikhtiar dengan cara lain selain menurunkan susuk itu padaku, jawab Najwa dengan nada kesal. Ibunya terdiam, hening. Bahu Saipul ditepuk oleh Niimah. Kenapa diam di situ? Ayo kita lanjutkan obrolan kita tadi. Nini rasa senang mengobrol denganmu. Kau jadi pendengar yang baik untuk Nini. Kalau cucu-cucu Nini yang lain, baru saja Nini mau buka mulut, mereka sudah pada kabur entah kemana. Saipul tersenyum. Saya memang suka mendengarkan cerita orang-orang tua nih, seru. Ya udah, yuk kita keluar. Nini akan ceritakan banyak kisah untukmu, ujar Niimah tanpa ragu menarik tangan Saipul. Tak terasa 2 jam sudah berlalu, Najwa belum juga keluar, sedangkan punggung Saipul sudah sakit karena terlalu lama duduk. Cerita Niimah memang seru-seru, tapi hampir separuh cerita tak terdengar oleh Saipul karena ia terus saja memikirkan Najwa. Wak, panggil Saipul ketika Najwa hendak masuk ke dalam kamarnya. Kenapa? Maaf, tadi aku dengar obrolan kamu dengan Acil. Kamu bilang susuk apa itu, Wak? Najwa terdiam, helaan napasnya yang berat terdengar. Kau percaya aku kan, Wak? Kau bisa ceritakan semuanya padaku, biar aku bisa bantu kamu mencari jalan penyelesaiannya, Wak. Loh, kalian belum tidur?
Tanya ibunya Najwa yang tiba-tiba muncul membuat Saipul menjadi sedikit kikuk. Tanpa berkata apa-apa, Najwa langsung masuk ke dalam kamarnya, sementara Saipul sengaja berbasa-basi terlebih dahulu pada ibunya Najwa. Malam itu, Saipul kesulitan memejamkan matanya. Tak seperti biasa, bahkan di bus yang melewati jalanan berlobang pun Saipul bisa tertidur dengan nyenyak. Sangat berbeda dengan malam ini. Ia merasa matanya begitu segar dan tak akan tidur dalam beberapa jam ke depan. Ia bingung apa yang harus dilakukan pada saat seperti itu. Masa iya dirinya harus menghitung domba sampai 100 dulu baru bisa tidur. Sayup-sayup di luar, Saipul mendengar suara nyanyian yang merdu sekali. Lagu yang entah Saipul tak tahu judulnya apa, bahkan mendengarnya saja baru pertama kali. Langkah kaki Saipul membawanya ke depan kamar Nini Najwa. Suara nyanyian itu terhenti ketika dirinya sudah berada tepat di depan pintunya. Perlahan ia membuka pintu tersebut dan Saipul sangat terkejut melihat seorang wanita muda yang sangat cantik duduk menghadap ke arah pintu dengan wajah tersenyum. Maaf, saya tidak bermaksud apa-apa. Tadi saya dengar ada suara orang menyanyi dan saya penasaran makanya saya cek. Sekali lagi maaf, ucap Saipul dengan suara bergetar. Cepat-cepat ia kembali menutup pintu kamar tersebut lalu kemudian pergi menjauh. Wajahnya berkeringat dingin. Malam itu Saipul tak bisa memejamkan mata hingga sampai fajar menyingsing. Saipul masih teringat akan paras wanita cantik itu yang entah siapa. Ia sendiri pun tak tahu itu. Keesokan harinya, ketika sedang duduk-duduk di teras, Saipul melihat Najwa yang sedang berjalan seorang diri dari samping rumah. Tanpa ragu Saipul mengejarnya sekedar untuk mencari tahu siapa wanita yang ia lihat tadi malam. Wak, kenapa? Kau punya sepupu cantik, kenapa tak dikenalin pada aku sih? Serang Saipul dengan pertanyaan yang langsung membuat alis mata Najwa mengkerut. Maksudmu? Tadi malam ada suara wanita menyanyi, suaranya bagus, tapi aku tidak pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Dan saat aku mengikuti asal suara itu, aku melihat seorang wanita yang sangat amat cantik duduk menghadap pintu. Tentu saja ketika pintu terbuka, mataku dan matanya langsung bertemu. Setelah itu aku langsung panas dingin, salah tingkah. Kurasa aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama, Wak. Cerita Saiful. Najwa menggelengkan kepalanya. Ia juga meletakkan punggung tangannya di dahi Saiful memastikan kalau sahabatnya itu tidak sedang sakit. Memangnya kamar yang mana yang kamu masuki? Tanya Najwa kemudian. Tak perlu ditanya dua kali, Saipul menarik tangan Najwa dan membawanya ke sebuah kamar yang tak lain merupakan kamar sang nenek. Tapi keadaan ruangan itu sangat jauh berbeda dengan yang tadi malam dilihat oleh Saiful. Najwa menatap Saipul yang tampak melongo bingung. Ini kamar perempuan yang kamu lihat itu? Dasar gila. Enggak, Wak. Iya maksudku. Memang ini letak kamarnya, tapi tadi malam itu kamarnya gak begini. Najwa langsung menarik tangan Saipul untuk mengajaknya berkenalan dengan sang nenek yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Nih, ini Saipul nih, temannya Wawa. Maaf mengganggu ya nih, ucap Najwa di dekat telinga nininya. Nenek itu menggeram pelan sebagai tanda ia merespon ucapan Najwa. Setelah itu, mereka keluar dari kamar tersebut dan berpapasan dengan ibunya Najwa yang membawa nampan besar berisi nasi sepanci beserta lauk pauk yang sangat banyak. Itu untuk ninimu? Tanya Saipul. Iya. Gak salah tuh, itu banyak sekali loh. Najwa tak menjawab. Siang itu, Saipul tertidur dengan sangat nyenyak di kamarnya. Sementara Najwa diajak untuk berbincang serius oleh ibu dan saudara-saudara ibunya. Kasihan ninimu, Wak. Kalau bukan kamu siapa lagi yang akan menggantikan beliau? Ucap adik sang ibu. Iya, Wak. Ninimu itu pasti sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya. Karena seharusnya ninimu itu sudah meninggal. Tapi karena sosok yang masih melekat di tubuhnya itulah yang membuat sulit untuk pulang. Bahkan seluruh tubuhnya sudah mati, Wak. Kalian sudah gila.
Aku tidak setuju kalau Najwa yang harus menggantikan ibu. Itu salahnya, karena sejak awal sudah tahu efek susuk itu bagaimana. Kenapa tidak dipertimbangkan dari sebelum memasang susuk? Kenapa harus menyiksa anak cucu? Ujar Mang Icon gusar dengan suara menggelegar. Suara Mang Icon tersebut membuat Saipul terkejut dan langsung bangun dari tidurnya. Lalu ia berjalan pelan keluar kamar untuk mendengarkan lebih jelas tentang apa yang tengah keluarga Najwa bicarakan. Dia itu orang tuamu, Ikon. Aku tahu dan aku tidak pernah sekalipun menganggapnya orang lain. Hanya saja sikap dan caranya itu yang tidak aku suka. Kau sendiri apa tidak pernah memikirkan nasib anakmu? Bentak Mang Ikon pada ibunya Najwa. Kemudian hening sesaat. Pokoknya Najwa, jangan pernah mau menyalin susuk itu. Kau sudah lihat bukan bagaimana susahnya ninimu itu sekarang. Bahkan malaikat maut pun tak sudi untuk menjemputnya. Najwa terdiam, kepalanya menunduk. Ia pun tak pernah terpikir ingin memakai susuk itu. Meskipun sudah beberapa kali ia gagal menikah hingga menjadi bahan gibahan orang-orang. Saipul yang mendengarkan obrolan mereka tampak menghela napas lega. Lelaki berwajah dan berperawakan bak seorang preman itu ternyata sangat perhatian dan menyayangi Najwa. Ia sangat menjaga Najwa sebagai keponakannya. Saipul salut terhadap sosok Mang Ikon itu. Malam itu, sengaja Saipul menunggu Najwa yang sedari sore tadi pergi. Ketika dari kejauhan ia melihat kedatangan Najwa, Saipul lantas berlari mendekatinya. Najwa tampak kaget begitu tangannya ditarik Saipul. Namun meski begitu, ia tak menolak saat Saipul membawanya pergi. Wah, kau tidak berpikiran untuk menyalin susuk itu kan? Kau menguping lagi? Ujar Najwa balik bertanya. Wajahnya menunjukkan rasa ketidaksukaan atas sikap Saipul yang selalu menguping perbincangan keluarganya itu. Aku tidak menguping, aku hanya terdengar obrolan kalian. Dan aku sangat setuju dengan apa yang Mang Ikon katakan. Najwa menepis tangan Saipul, ia lalu berjalan pulang tanpa menjawab perkataan Saipul lagi. Saipul hanya bisa mengekor di belakang Najwa, ia tahu Najwa pasti marah padanya. Sepanjang malam, Saipul hampir tak dapat tidur memikirkan Najwa, memikirkan persahabatan yang sudah cukup lama terjalin antara mereka berdua. Tentu Saipul tidak ingin Najwa tersalah jalan dengan menerima susuk neneknya tersebut. Keesokan paginya, Saipul tampak kaget dengan banyaknya menu sarapan di dapur ditambah lagi sikap keluarga Najwa padanya. Kamu mau pulang hari ini kan, Pul? Makan dulu ya. Nanti amangku yang akan mengantarmu, ujar Najwa yang membuat Saipul seketika terhenyak. Tapi Wak, nanti kalau sudah sampai di sana, tolong serahkan surat izinku dulu ya, Pul, ujar Najwa tanpa sedikit pun memberi kesempatan pada Saipul untuk berbicara. Akhirnya mau tak mau Saipul pun terpaksa untuk pulang, meskipun hatinya masih sangat ingin menemani Najwa. Tolong jaga Najwa ya, Mang, ucap Saipul pada Mang Ikon sebelum lelaki itu pergi. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu, Najwa belum juga kembali. Posisinya di tempat kerja pun kini sudah digantikan oleh orang lain. Hari itu Saipul yang tengah berkumpul dengan teman-temannya di ujung jalan melihat sebuah mobil Avanza hitam memasuki jalanan tersebut. Dan ketika melewati tongkrongan Saipul dan kawan-kawan, kaca mobil itu dibuka. Terlihat seorang perempuan yang sangat cantik melambai ke arah mereka. Teman-teman Saipul yang duduk langsung berdiri menyapa perempuan cantik itu. Tatapan mata mereka mengikuti mobil tersebut seolah sudah terhipnotis dengan kecantikan si perempuan. Itu tadi Najwa? Tanya Akbar. Astaga, cantik sekali Najwa, gumam Burhan. Ekspresi mereka sangat berbeda dengan Saipul. Lelaki itu malah tampak bingung pada perubahan Najwa. Tanpa basa-basi, ia menghidupkan Richard, si motor tuanya, mengikuti mobil yang berjalan pelan. Dan setibanya di depan rumah Najwa, perempuan itu pun turun dari mobil. Dari cara berpakaiannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Hanya saja aura kecantikannya sangat terlihat, bahkan mampu menghipnotis setiap mata yang memandangnya. Saipul memarkirkan motornya di pinggir, lalu ia berjalan menghampiri Najwa. Kemudian Najwa menyapa dengan senyuman yang sangat mempesona. Kamu menyalin susuk itu?
Tanya Saipul tanpa basa-basi. Kamu bicara apa sih? Bentak Najwa. Kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak. Jangan ngegas begitu dong, balas Saipul. Lagi pula kamu bertanya seperti itu untuk apa? Aku pakai susuk atau tidak, itu sama sekali tidak ada kaitannya sama kamu. Percekcokan antara keduanya terhenti ketika ayah Najwa keluar dari rumah. Rupanya sang ayah sudah kembali dari pekerjaannya di KT. Memang hampir 3 tahun ini hubungan antara ayah dan ibu Najwa tidak lagi harmonis. Bila mereka bersama, pasti selalu ada celah untuk bertengkar. Dan akhirnya ayah Najwa memutuskan untuk bekerja di KT, sementara ibunya pulang ke KH. Tapi di antara mereka belum terucap kata cerai sekalipun, bahkan ayahnya masih rutin memberikan uang pada ibunya. Ayah Najwa menatap putrinya lekat, pandangan matanya sangat tajam. Tak ada senyum sedikit pun di bibirnya kala menatap Najwa. Masuk Pul, ajak lelaki itu pada Saipul. Saipul dan ayah Najwa mengobrol panjang lebar, tampak sekali keduanya sudah sangat akrab. Semenjak kembalinya Najwa ke rumahnya, Saipul sudah beberapa kali melihat ia pulang dan pergi diantar oleh laki-laki yang berbeda-beda. Bagi Saipul, Najwa sangat berbeda sekarang. Seperti hari itu, Najwa diantar oleh seorang laki-laki berpakaian rapi dan menaiki mobil bagus. Beberapa ibu-ibu menatapnya tanpa berkedip. Lalu setelah mobil yang membawa Najwa itu pergi, mereka pun mulai bergosip. Sudah jadi pelacur rupanya, ujar salah satu ibu-ibu itu. Jangan suka ngegosip yang tidak-tidak Bu. Ingat kalian juga perempuan dan punya anak perempuan. Jangan sampai apa yang ibu-ibu katakan itu malah berbalik ke anak cucu ibu, ujar Saipul gusar. Meski kecewa pada sikap Najwa, itu tidak membuat Saipul membiarkan saja orang-orang mengkatai sahabatnya sedemikian rupa. Ibu-ibu itu terdiam dan menatap Saipul dengan wajah tak senang. Meski kini Saipul tak lagi dianggap teman oleh Najwa, tapi ia masih sangat peduli terhadap perempuan itu. Ia bahkan berencana untuk membuat Najwa kembali menjadi seperti yang dulu lagi. 4 bulan sudah, kini Najwa katanya sudah menikah siri dengan seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang merupakan seorang pengusaha kaya. Kehidupannya yang dulu sederhana pun kini sudah jauh berbeda. Bahkan kini Najwa sudah mempunyai mobil dan sopir sendiri. Di rumahnya pun kini menggunakan jasa seorang ART. Namun di hari itu ketika menjelang maghrib, ada sebuah mobil lain yang singgah di depan rumah Najwa. Beberapa orang turun dari dalam mobil, sama sekali tak ada senyum di wajah mereka. Beberapa ibu-ibu yang masih mengobrol di sebuah teras nampak memperhatikan orang-orang itu dengan rasa penasaran. Siapa kira-kira orang-orang itu? Teman-teman Saipul yang berada di sekitar situ lantas langsung memanggil Saipul agar melihat apa yang terjadi pada Najwa. Karena setibanya di depan pintu rumah Najwa, orang-orang tersebut langsung menggedor-gedor pintu dan meneriaki Najwa. Dasar perempuan gatal, perusak rumah tangga orang, buka pintunya, teriak salah satu ibu-ibu yang tampaknya sangat bernafsu ingin sekali masuk ke dalam rumah tersebut. Sontak saja dengan perkataan yang sangat kasar dan diucapkan dengan lantang tersebut, membuat ibu-ibu yang tadi mengobrol di teras rumah langsung mendekat untuk sekedar memuaskan rasa penasaran mereka yang di kemudian hari akan menjadi bahan gibah yang panas. Saipul dan salah satu temannya yang baru tiba di sana langsung berusaha membubarkan orang-orang itu. Ibu-ibu yang menonton kejadian itu mulai berbisik-bisik ketika Saipul datang. Ada apa ini? Perempuan yang berada di dalam rumah ini sudah merusak rumah tanggaku. Dia mengambil suamiku. Perempuan yang mana, Bu? Ini rumah teman saya. Mungkin ibu salah rumah. Tidak mungkin saya salah rumah. Orang suruhan saya sudah memata-matai suami saya dan baru sekarang ketahuan di mana suami saya menyembunyikan pelacur itu. Salah seorang laki-laki yang datang bersama ibu-ibu tersebut memecahkan kaca rumah sehingga ia bisa masuk dan membuka pintunya. Rumah itu tampak sepi, namun Saipul tahu pasti Najwa bersembunyi di dalam kamarnya. Ia yang berusaha menghalangi mereka langsung didorong hingga terjatuh dan menimpa pecahan kaca yang membuatnya terluka. Mereka mencari-cari keberadaan Najwa di setiap sudut rumah, hingga akhirnya mereka menemukan kamar ART Najwa yang terkunci dari dalam.
Sosok lelaki tadi langsung mendobrak pintu dan kemudian pintu berhasil dibuka. Mereka mendapati Najwa menangis di sudut kamar dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Saipul yang terluka berusaha untuk bangkit. Ia menerobos kerumunan orang-orang itu hingga akhirnya ia berhasil masuk ke dalam kamar. Ia melindungi Najwa dari amukan si ibu yang memukulnya dengan barang apapun yang berhasil ia raih dari meja milik ART. Hingga tak lama kemudian, suara Pak RT dan Kades yang datang bersamaan menghentikan mereka semua. Saipul masih memeluk Najwa yang terisak. Rambut di atas kepala Najwa hilang tercabut saat ibu-ibu tadi menariknya dengan sangat kuat. Sementara Saipul sudah berdarah-darah. Kepalanya juga berdarah setelah dipukul dengan benda-benda yang entah Saipul pun tak tahu. Saat Pak RT dan Pak Kades berbicara pada orang-orang itu, teman-teman Saipul langsung membantu mereka berdua keluar dari rumah melalui pintu belakang untuk menghindari orang-orang tadi. Mereka membawa Najwa ke rumah Saipul. Orang tua lelaki itu tampak kaget melihat keadaan Najwa dan anaknya. Tak mau orang tuanya salah paham, Saipul langsung menjelaskan apa yang terjadi tadi. Untungnya orang tua Saipul sangat baik sehingga membiarkan Najwa tinggal di sana sampai keadaan aman. Mereka juga mengobati Najwa yang terluka. Sementara Saipul dipanggil oleh Pak RT ke rumahnya. Pukul 11 malam, Saipul pun pulang ke rumah. "Bagaimana, Nak?" tanya ayah Saipul. "Mereka meminta Wawa untuk mengembalikan semua barang yang pernah diberikan oleh suami ibu itu, dan juga meminta Wawa untuk meninggalkan suaminya. Kalau tidak, mereka..." Cerita Saipul terhenti ketika ia melihat Najwa keluar dari dalam kamar. "Aku akan mengembalikan semuanya," ucap Najwa dengan suara bergetar. "Jadi benar kau sudah menikah siri dengan lelaki itu?" tanya Saipul pelan. Najwa mengangguk. Ayah Saipul meninggalkan mereka berdua agar keduanya lebih leluasa untuk mengobrol. "Dan apa benar dugaanku kalau kau juga sudah menyalin susuk itu?" Lagi-lagi Najwa mengangguk. Ia sudah tidak ingin berbohong lagi pada Saipul, lelaki yang merupakan sahabat baiknya itu. "Wak, kau sudah sangat berubah sekarang. Kemana Wawaku yang dulu?" Najwa menunduk. Ia mulai terisak. "Aku menyesal, Pul." Saipul terdiam, hanya hela napasnya yang terdengar. "Tidurlah. Untuk beberapa hari ke depan, kamu jangan pulang ke rumah dulu. Tinggal saja untuk sementara di sini demi keamananmu," ujar Saipul akhirnya. Lalu lelaki itu merebahkan tubuhnya. Ia meletakkan lengan ke atas dahinya. "Ayahmu sangat menyayangimu, Wak. Itulah sebabnya dia sangat marah ketika tahu kau sudah menyalin susuk itu," ucap Saipul ketika Najwa akan beranjak dari duduknya. Saipul membalikkan tubuhnya membelakangi Najwa. Najwa tahu Saipul pasti sangat kecewa padanya. Keesokan paginya, Najwa diajak sarapan bersama orang tua Saipul, tapi di sana hanya ada mereka bertiga saja. Saipul pagi-pagi sekali entah pergi kemana. Selesai sarapan, ayah Saipul pergi ke sawah. Sementara itu ibunya Saipul mulai beberes rumah dan memberi makan ayam-ayam peliharaan mereka. Najwa membantu ibunya Saipul mencuci piring kotor dan menyapu. Dan sekitar pukul 9-an, Saipul datang bersama lelaki yang semalam datang ke rumah Najwa. Lelaki itu meminta surat-surat mobil dan barang-barang yang pernah diberikan suami siri Najwa padanya. Dengan ditemani Saipul, Najwa kembali ke rumahnya, mengambil semua barang-barang itu, lalu menyerahkannya pada si lelaki. Setelah mengambil semua barang-barang itu, ia juga memperingatkan Najwa untuk tidak lagi mendekati suami si ibu, yang merupakan kakaknya tersebut. Najwa terduduk lemas, kakinya serasa tak mampu lagi untuk menopang beban di tubuhnya. "Hidupku sudah hancur, Ful." "Kamu bisa memulai semuanya dari awal lagi, Wak. Aku yakin kau cukup kuat untuk menghadapi semua ini." Semenjak kejadian itu, Najwa menjadi lebih sering mengurung diri di dalam rumah. Ia tak tahan dengan omongan ibu-ibu di sekitarnya yang terus saja menyebutnya pelakor. Ia juga mulai merasa tak nyaman dengan sapaan-sapaan genit bapak-bapak komplek yang sebelumnya ia tak terlalu menanggapi itu semua. Hari itu, ketika Saipul datang ke rumahnya, Najwa sedang duduk sambil menangis di dekat jendela. Wajah wanita itu kini terlihat pucat.
Saipul meletakkan rantang bawaannya dan menyuruh Najwa untuk makan, karena ia tahu Najwa pasti belum makan. "Makan dulu, Wak. Ini tadi ibuku menyuruhku mengantar makanan untukmu." "Aku rasanya ingin mati saja, Ful." "Hush, gak boleh ngomong seperti itu." Aku takut aku gak cukup kuat untuk menghidupi anak ini, Ful." Isak tangis Najwa pecah, sementara Saipul langsung melotot. Alisnya pun ikut berkerut. "Maksudmu?" "Aku hamil." Saipul terhenyak, ia kaget dan tidak menyangka. Tapi untuk beberapa saat kemudian ia langsung menenangkan Najwa. "Kalau kau bersedia, aku akan menikahimu, Wak." "Tidak semudah itu, Pul. Apalagi aku belum ditalak. Lelaki itu menghilang tanpa kabar." "Kau tahu alamatnya? Biar aku cari dia, Wak." "Yang aku tahu cuma alamat kantornya, Ful." "Kalau begitu berikan alamatnya biar aku ke sana. Anak yang kau kandung itu tak bersalah, Wak. Ayahnya harus tahu dan bertanggung jawab. Kalaupun memang dia tak mau lagi denganmu, aku siap menggantikannya," ucap Saipul mantap. "Tapi aku tidak mau menyusahkan kamu, Ful. Terlebih lagi karena kamu menikahiku karena rasa kasihan. Aku takut kau tak bahagia, dan itu pasti kau tak akan bahagia. Jalan hidupmu masih panjang, Ful. Aku tak mau kau terperangkap hidup bersamaku, menafkahi anak yang jelas-jelas bukan anakmu." "Tapi aku tulus menyayangimu, Wak. Kau saja yang tak pernah menyadari itu. Dan sekarang bila aku sudah mendapatkan kesempatan itu, aku tak ingin menyia-nyiakannya. Aku berjanji akan menjaga dan menyayangi kalian." Najwa tak menyangka Saipul begitu baik dan tulus padanya. Kemana ia selama ini sehingga tidak bisa menyadari bahwa lelaki yang ia cari-cari selama ini ternyata berada sangat dekat dengannya. Semua tak semudah yang dibayangkan oleh Saipul. Meskipun sudah bertemu dengan suami siri Najwa, tapi lelaki itu sama sekali tak mau menceraikan istri sirinya. Dia tetap bersikeras mempertahankan Najwa. Meskipun ia tahu kalau mereka tetap bersama, maka sama artinya dengan menempatkan Najwa dalam bahaya. Keputusannya itu hampir memancing amarah Saipul. Andai Udin tak segera mengajaknya pergi, mungkin sekarang Saipul sudah ditahan oleh polisi karena melakukan penyerangan terhadap si pengusaha. Sementara di rumah, Najwa mulai mengalami berbagai macam teror yang berasal dari susuknya. Mulai dari mimpi-mimpi aneh, suara-suara bisikan yang selalu terdengar ketika ia memejamkan mata, dan masih banyak lagi. "Rasanya aku sudah tak tahan, Ful. Aku ingin melepaskan susuk ini tapi aku tak tahu bagaimana caranya." "Kamu serius?" Najwa tak menjawab, tapi kepalanya langsung mengangguk menandakan bahwa ia bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. "Aku bisa bantu. Dulu Udin pernah cerita kalau kakeknya di kampung merupakan orang yang paham dengan hal-hal mistis seperti itu. Dan tidak sedikit orang-orang yang berobat pada beliau. Mungkin kalau kita menemui beliau, beliau bisa membantu masalahmu." "Aku mau. Kapan kita ke sana?" Saipul terdiam. "Aku tanyakan Udin dulu ya, karena aku juga tak tahu di mana kampung kakeknya itu." Setelah berpamitan pada Najwa, Saipul pun pergi. Sekitar pukul 9 malam, ia datang lagi dengan wajah yang cerah. Saipul mengetuk pintu rumah Najwa tanpa menyadari saat itu waktunya sudah larut untuk bertamu. Setelah pintu rumah terbuka, ia langsung mengabari bahwa Udin bersedia mengantar mereka esok hari untuk bertemu kakeknya. Karena kebetulan sekali, Udin yang merupakan pekerja di salah satu rumah makan itu mendapati hari libur beberapa hari dikarenakan orang tua bosnya meninggal dunia. Namun baru saja mereka duduk, beberapa orang bapak-bapak datang beramai-ramai ke rumah Najwa. Rupanya mereka menggerebek Najwa dan Saipul yang dianggap telah melakukan hal tidak senonoh di dalam rumah tersebut. Padahal pintu rumah saat itu sama sekali tidak tertutup. Alhasil keduanya dibawa ke rumah ketua RT, bahkan kedua orang tua Saipul pun dipanggil ke sana. "Saya tidak masalah kalau disuruh untuk menikah Najwa, Pak. Malam ini pun saya sanggup. Cuma masalahnya, suami siri dari Najwa ini tidak mau menceraikan dia," ujar Saipul yang membuat orang-orang itu terdiam. Akhirnya Pak RT membuat keputusan, beliau bersedia membantu mengurus masalah Najwa dengan suami sirinya itu. "Tentu semua ini butuh waktu dan proses yang tidak mudah," ujar Pak RT mengakhiri pertemuan malam itu.
Pagi-pagi sekali, Pak RT dan Saipul pergi menemui istri sah dari suaminya Sirinya Najwa. Mereka meminta bantuan pada wanita itu agar membujuk suaminya untuk menceraikan Najwa. Kalian tenang aja, aku akan urus semuanya. Akan aku pastikan dia akan menceraikan wanita itu, ujarnya dengan suara yang tegas. Terima kasih Bu, ucap Saipul. Hari-hari berlalu begitu cepat. Najwa lelah menunggu proses perceraian yang tak semudah dibayangkan. Apalagi suami istrinya itu benar-benar tak mau menjatuhkan talak pada Najwa. Tapi untungnya semua itu di bawah pantauan istri sah suami Siri Najwa. Jadi prosesnya tidak terlalu berbelit-belit. Di samping itu, Saipul tetap membantu Najwa untuk melepaskan susuk yang telah tertanam di dalam tubuhnya. Susuk yang ada padamu ini hampir sama dengan kutukan. Selama susuk itu ada di dalam tubuhmu, maka kau akan terus dan terus gonta-ganti lelaki. Tak peduli nyawamu sudah di ambang batas, kamu akan tetap merasakan hasrat untuk menikah lagi, ujar kakek Udin menatap Najwa. Saipul bergidik mendengar ucapan lelaki tua tersebut. Lalu bagaimana? Apakah susuk itu bisa dilepaskan atau dibuang saja tanpa harus diturunkan, kek? Tanya Saipul. Kai Ramas menghela napas panjang. Matanya teralih menatap asbak rokok yang sudah dipenuhi dengan abu rokok tersebut. Sebelum menjawab pertanyaan Saipul, beliau lebih dulu menghisap rokok yang terselip di antara jari telunjuk dan tengahnya itu. Kalau susuk itu bisa dipasang, berarti susuk itu juga bisa dilepaskan. Tapi kata keluarga saya, susuk itu tidak bisa dilepaskan selain dengan cara diturunkan ke anak cucu. Itu tidak benar. Syarat seperti itu hanya jebakan, ujar Kai Ramsah sambil mematikan rokoknya yang masih tersisa setengah. Syukurlah, berarti kau bisa terlepas dari susuk itu, Wak. Najwa tersenyum penuh harap. Akhirnya malam itu, Kai Ramsah melepaskan susuk yang ada di tubuh Najwa. Najwa disuruh berbaring di atas kain hitam dan hanya mengenakan tapih atau kain panjang yang melilit tubuhnya sebatas dada. Susuk itu ada di beberapa bagian tubuh. 3 di bagian wajah seperti mata hagi, jarak antara 2 alis, mulut atau bibir, dan juga dagu. Sementara itu di bagian bau serta dada juga ada, dan yang paling berat ada di bagian yang sulit dijelaskan. Pasti kalian juga paham. Saat baru memulai prosesnya saja, Najwa sudah mulai merasakan sakit yang teramat di bagian wajahnya. Rasanya sama persis seperti daging yang dikoyak atau dicongkel dengan pisau. Saipul sesekali menutup matanya. Ia benar-benar tidak tega melihat proses tersebut. Apalagi ketika ia melihat benda merah bercampur daging yang keluar dari dagu Najwa. Setelah selesai mengeluarkan 3 benda kecil bercampur daging itu, Kai Ramsah berhenti sejenak untuk mengumpulkan tenaga dan memberikan waktu untuk Najwa beristirahat. Saipul melihat dari sudut mata Najwa mengalir air matanya. Ia tahu proses pelepasan susuk itu tadi pasti sangat menyakitkan. Proses pelepasan kembali dilanjutkan. Ketika di bagian dada, Najwa meringis dan memohon untuk dihentikan karena ia sudah tidak kuat menahan rasa sakit itu. Kai Ramsah menatap Saipul seperti tengah mengatakan sesuatu dari gerakan matanya. Tapi Saipul yang tak memahami jenis-jenis perkodean itu tentu tak tahu apa maksud gerakan mata si kakek. Kenapa, Kai? Setelah Saipul bertanya seperti itu, akhirnya Kai Ramsah berhenti. Ia menarik napas berat, sepertinya ada sesuatu yang tengah terjadi. Ambilkan air putih itu, ujarnya menunjuk pada gelas air putih yang sudah terbuka sejak tadi. Setelah menerima gelas berisi air tersebut, Kai Ramsah langsung memberikannya pada Najwa. Dan beberapa kali beliau mengusapkan air tersebut pada wajah Najwa, hingga akhirnya Najwa kembali tenang. Lalu proses pelepasan susuk itu pun kembali dilanjutkan. Singkat cerita, beberapa saat kemudian semua susuk yang terpasang di tubuh Najwa berhasil dilepaskan. Tapi setelahnya, Najwa merasa sangat kelelahan. Sakit di sekujur tubuhnya sangat terasa sehingga malam itu mereka terpaksa menginap di rumah Kai Ramsah. Oleh Kai Ramsah, Najwa dan Saipul dinasehati tentang banyak hal baik.
Dan keesokan harinya ketika akan pulang, Najwa diberikan air putih di dalam sebuah botol yang diharuskan meminumnya sampai habis. Keadaan mulai membaik, namun sekitar seminggu setelah pelepasan susuk tersebut, wajah Najwa mulai ditumbuhi jerawat. Awalnya hanya 1 atau 2 jerawat yang muncul, namun lama-kelamaan jerawatnya mulai semakin bertambah banyak. Ketika diperiksa ke dokter, kata dokter itu hal wajar karena saat itu Najwa tengah hamil. Singkat cerita, kehamilan Najwa kini sudah memasuki usia 9 bulan. Setiap hari-harinya selalu ada Saipul yang menemani. Bahkan Najwa sendiri kini sudah tinggal di rumah Saipul. Karena seperti kata ibunya Saipul, beliau bisa mengawasi Najwa yang tengah hamil besar itu kapanpun. Jadi Najwa akan aman selama tinggal di sana. Saat tiba waktunya melahirkan, Saipul selalu berada di dekat Najwa untuk menemaninya, memegang erat tangannya. Meski bukan anak dari Saipul, tapi orang tuanya sangat menyayangi anak Najwa, sama seperti menyayangi cucu kandung mereka sendiri. Najwa pun dijaga seperti anak sendiri. Pantangan-pantangan ibu setelah melahirkan pun Najwa jalani dengan hati bahagia. Meski ia dilarang makan ini dan itu oleh ibunya dengan alasan kesehatan. Karena memang ibu yang baru melahirkan tidak boleh makan makanan berminyak dan berbagai makanan lainnya yang termasuk dalam makanan pantang. Tapi tak jarang Saipul membelikan makanan-makanan yang ingin Najwa makan secara diam-diam. Seperti malam itu, ia membawa bakso, martabak, terang bulan untuk Najwa. Ia mengantarkannya pun melalui jendela kamar. Tanpa ia ketahui bahwa ibunya malam itu ada di kamar Najwa tengah membantu Najwa untuk menidurkan bayinya. Mendengar Saipul yang meminta dibukakan jendela, ibunya langsung memberikan kode pada Najwa untuk segera membukakan jendela. Sementara ibunya Saipul mendengarkan apa yang dikatakan oleh Saipul dengan alis berkerut. "Ini Wak, makan ya. Aku belikan untukmu bakso, martabak dan terang bulan. Kasihan kamu, setiap hari dikasih makan rebus-rebusan dan bakaran-bakaran saja," ujar Saipul berbicara dengan lancarnya. Padahal Najwa sudah memberikan kode gerakan mata padanya untuk memberitahukan keberadaan sang ibu yang berada di dalam kamar tersebut. Tapi yang namanya Saipul, ia tak mengerti tentang kode-kodean seperti itu. "Oh, jadi ini yang kamu lakukan, Pul?" tegur ibunya yang langsung beranjak dari kasurnya. "Astaga naga, mati aku," ujar Saipul langsung kabur tak ingin kena semprot dari ibunya sendiri. "Dasar, apa dia tak tahu makanan-makanan seperti ini pantang untuk ibu yang baru melahirkan? Ini makanan berlemak, berminyak dan juga pedas. Kamu kan menyusui, kalau makananmu tidak sehat maka bayimu yang akan sakit." Akhirnya gara-gara perbuatan Saipul malam itu, Najwa lah yang terkena nasihat panjang lebar dari ibunya Saipul. "Nanti setelah pantang, jangankan bakso seperti ini, kamu mau makan naga pun juga bisa." "Tapi saya tidak meminta dibelikan ini semua pada Saipul, Bu," ucap Najwa membela dirinya. "Iya, ibu tahu, dia itu memang kurang ajar. Dan kalau dia ada lagi yang memberikan makanan-makanan seperti ini, jangan kamu makan. Kalau sudah lewat masa pantang, ibu akan memasakkan makanan yang enak-enak untuk kamu." Setelah puas menasihati Najwa, ibunya Saipul pun keluar. Najwa menghela napas lega. Suara ketukan di jendela tiba-tiba terdengar lagi. "Maaf ya Wak, gara-gara aku kamu jadi dimarahi." "Itu bukan marah namanya. Ibu menasihatiku. Besok-besok kau jaga-jaga karena aku yakin kau yang akan dimarahi." Mendengar itu, Saipul ketar-ketir. Kemarahan ibunya adalah yang sangat ia hindari. Kalau ayahnya yang marah, Saipul masih bisa menerima karena mereka hanya akan saling diam-diaman. Itu pun kalau Saipul yang meminta maaf lebih dulu, maka marah ayahnya akan langsung hilang. Berbeda dengan ibunya yang akan memukul dengan benda apapun yang ada di sekitarnya. Dan tentu satu kesalahan Saipul itu akan diungkit ribuan kali oleh sang ibu. Dan benar saja, keesokan paginya Saipul dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Bahkan wanita itu sesekali memukulkan centong kayunya pada Saipul. Najwa yang melihat itu tampak tersenyum. "Hangatnya keluarga ini," batin Najwa. Ketika usia anaknya sudah genap 6 bulan, Saipul melamar Najwa. Mereka menikah dengan sederhana. Ayah Najwa pun datang, tapi tidak dengan ibunya.
Bahkan dari pihak keluarga Ibu Najwa hanya Amang Ikon yang datang. Meski begitu, hal tersebut tidak mengurangi kebahagiaan yang Najwa rasakan. Aku berikan dan serahkan tanggung jawab atas diri Najwa padamu. Dan tolong jaga serta sayangi dia sebagaimana aku menyayanginya, ucap ayah Najwa pada Saipul. Aku yakin kau akan mampu membahagiakan keponakanku ini, ujar Amang Ikon. Setahun berlalu, Najwa kini melahirkan anak hasil buah cintanya dengan Saipul. Tapi kehadiran anak kedua Najwa itu sama sekali tak mengurangi kasih sayang keluarga Saipul terhadap anak pertama Najwa. Meskipun hidup dengan sederhana, tapi mereka menjalani hidup dengan sangat bahagia. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.